Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Hai, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika yang sangat mudah dan menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Kali ini kita memasuki materi tentang matematika peminatan, yaitu tentang limit tak hingga. Oke, limit tak hingga berarti limit menuju tak hingga, ya, x-nya menuju tak hingga, lambang tak hingga seperti ini ya. Limit x menuju tak hingga dari pembagian sebuah fungsi fx per gx ya. Kita bahas ini khusus yang pembagian fungsi fx dibagi dengan gx ya. Misalnya limit x menuju tak hingga. Misalkan si fx itu adalah sebuah fungsi yang a x pangkat m ya. Kemudian ditambah dengan b dikali x pangkat m kurang 1, nanti ujungnya sampai ke konstanta c ya. Berarti si m ini adalah pangkat tertinggi ya untuk fungsi fx ya. Dibagi dengan untuk gx-nya itu fungsinya P X pangkat N ditambah Q X pangkat N kurang 1 ditambah bla bla, nanti sampai ke konstantanya si R ya. Berarti si N adalah pangkat tertinggi untuk fungsi GX. Di sini pangkat tertinggi sampai nanti di sini X-nya pangkat 0 ya. X pangkat 0 kan 1, maka hasilnya sebuah konstanta ya. Untuk X menuju tak hingga caranya cuma satu. Apa itu caranya? Cara menyelesaikannya adalah dengan kamu membagikan semua suku pada fungsi fx dan gx dengan x pangkat tertinggi. Berarti caranya saya ulang lagi. Dengan membagikan all suku, semua suku ya. Semua suku pada fungsi fx dan gx ya, membagikan semua suku pada fx dan gx dengan apa? Dengan x pangkat tertinggi untuk keduanya. Jadi tadi kan si m pangkat tertinggi yang fungsi fx, kemudian si n itu pangkat tertinggi untuk fungsi gx ya. Nanti semua sukunya akan kita bagi dengan x pangkat tertinggi untuk semua fungsinya. Paham ya? Oke. Nanti setelah kamu bagi maka langsung disubstitusi nilai x menuju tak hingganya. Setelah kamu substitusi ada operasi dengan catatan yang harus kamu ketahui ya. Catatan penting bahwa nanti sebuah bilangan kamu bagi dengan tak hingga maka itu hasilnya 0 ya. Saya ulangi lagi, sebuah bilangan kalau kamu bagi dengan tak hingga maka hasilnya 0. Jadi nanti kita bagi dengan pangkat tertinggi, kemudian kita substitusi. Ketika kita substitusi hasilnya bilangan per tak hingga maka itu sama dengan 0. Oke, biar lebih paham masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, limit x menuju tak hingga dari 4x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1 dibagi dengan 5x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 6. Oke, kita harus selidiki yang pertama kali siapa sih x yang memiliki pangkat tertinggi. Nah, yang untuk suku yang di atas, pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Dan untuk yang di bawah juga x pangkat 3. Berarti terpilihlah si x pangkat 3 sebagai pembagi untuk suku di atas dan suku di bawah. Oke, berarti dia jadinya limit x menuju tak hingga. Jadi 4x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3. Semua sukunya kamu bagi ya. Berarti tambah 2x per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3. Nah, ini kamu bagi juga dengan suku yang di bawah. Kita bagi juga dengan pangkat tertinggi, berarti x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 tambah 6 dibagi dengan x pangkat 3. Paham ya? Oke, setelah kamu bagi, kita tetap buat limitnya. Nah, berapa hasil baginya?
Ini tewas berarti tinggal si 4. Ini tambah 2. Tahu kan dengan cara eksponen, pangkat tertingginya dikurang dengan pangkat yang terendah dan letakkan sisanya itu di pangkat tertinggi. Jadi X pangkat 3 dengan X pangkat 1 berarti sisanya 2. Karena dia pembagian berarti pangkatnya dikurangi, 3 kurang 1 2, dan letakkan dia di posisi pangkat tertinggi. Berarti dia 2 per X kuadrat. Udah lulus ya untuk pelajaran eksponen. Oke, ditambah 1 per X pangkat 3 karena tidak ada pembagi X-nya. Kemudian 5 ini juga tewas berarti 5 ditambah 8 sisanya di bawah ya. 1 karena dia paling tinggi di bawah. Berarti 8 per X tambah 6 per X pangkat 3. Oke, seperti yang saya katakan tadi, setelah kamu bagi dengan pangkat tertinggi, langsung kamu substitusikan nilai X menuju tahingganya. Oke, jadi sama dengan itu hasilnya jadi 4 ditambah 2 per tahingga. Tahingga mau dikuadratkan berapapun tetap hasilnya tahingga ya. Berarti tambah 1 per tahingga dibagi dengan 5 ditambah 8 per tahingga ditambah 6 per tahingga. Tadi di awal apa catatannya, kalau bilangan per tahingga itu hasilnya 0. Berarti 4 tambah 0 karena semua posisinya 0. Kemudian dibagi dengan 5 tambah 0 karena nanti semua juga hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 4 per 5. Paham ya? Mudah sekali. Oke, ada 2 contoh soal lagi, contoh 2 dan contoh 3 yang akan kita selesaikan. Jadi ada 3 contoh sehingga nanti kita bisa buat kesimpulannya ya. Oke, untuk contoh kedua ya, limit X menuju tahingga dari 2X kuadrat dikurang 2X ditambah 5 dibagi dengan X kurang 2. Apa langkah yang pertama? Selidiki dulu dia X pangkat tertingginya. Kalau di atas dia pangkat tertingginya adalah X kuadrat, kalau yang di bawah pangkat tertingginya X pangkat 1 berarti ya. Jadi terpilihlah X pangkat 2 itu sebagai pembaginya. Oke, jadi sama dengan limit X menuju tahingga. Jadi 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Oke, dikurang 2X per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat. Selesai suku yang atas. Kita beralih ke suku yang bawah dibagi dengan X dibagi dengan X kuadrat dikurang 2 per X kuadrat. Oke, bagi dulu ya. Jadinya limit X menuju tahingga, ini tewas ya X kuadratnya. Tewas tinggal 2. Kemudian dikurang 2 per X karena sisanya 1 letakkan pada pangkat tertinggi. Kemudian ditambah 5 per X kuadrat dibagi dengan, ya ini jadinya 1 per X. Kemudian dikurang 2 per X kuadrat. Setelah dibagi kamu substitusi. Substitusi 2 tetap 2. Ini jadinya 2 per tahingga, 2 per tahingga 0 ya. Kemudian tambah, nanti kamu substitusi juga 5 per tahingga jadi 0. Dibagi dengan 1 per tahingga juga 0. Kemudian dikurang dengan 2 per tahingga juga 0. Nah, 2 per 0. Berapa ya nilainya 2 per 0? Berapa ya? Ternyata kalau bilangan per 0 itu hasilnya tahingga. Oke, limit menuju tahingga hasilnya bisa tahingga. Selesai contoh yang kedua. Langsung saja contoh yang ketiga, the last contoh ya, the last example ya. Oke, limit X menuju tahingga dari X kuadrat dikurang 1 dibagi dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat dikurang 5. Selidiki tetap mana pangkat tertinggi. Kalau yang di atas dia X kuadrat, kalau di bawah dia X pangkat 3, otomatis yang menjadi selebritis untuk pembagi adalah X pangkat 3. Bagi dong semua sukunya dengan X pangkat 3. Berarti limit X menuju tahingga ya, jadi X kuadrat kamu bagi dengan X pangkat 3. Kemudian dikurang 1 per X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 per X pangkat 3. Dikurang 6X kuadrat per X pangkat 3 dikurang 5 per X pangkat 3. Udah selesai nih. Oke, kita operasikan dengan sifat eksponen pengurangan pangkat karena dia pembagian. Ini jadinya 1 per X karena sisanya di X pangkat 3 1 ya. Kemudian ini 1 per X pangkat 3 dibagi dengan ini hasilnya 1 karena dia sejenis ya. Habis nilainya 1. Kemudian ini dikurang berapa? 6 per X ya. Kemudian ini dikurang 5 per X pangkat 3. Sudah dibagi, tinggal disubstitusi.
Jadi 1 kita substitusi X menuju tak hingganya, gantikan semua X itu dengan tak hingga kan. Oke, 1 per tak hingga itu 0, dikurang 1 per tak hingga juga 0. Langsung ya saya substitusi ya. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang 6 per tak hingga itu juga 0. Kemudian dikurang 5 per tak hingga itu juga 0. Hasilnya adalah 0 per 1. Berapa sih hasil kalau bilangan 0 dibagi, berapa sih nilai 0 kalau dibagi dengan bilangan? Berapa? Kalau 0 dibagi dengan bilangan hasilnya 0. Oke. Dari contoh 1, 2, 3 ada 3 kemungkinan. Bisa dia bilangan hasilnya, bisa dia tak hingga hasilnya, bisa dia juga 0. Kenapa seperti itu ya? Kenapa bisa ada tak hingga, bisa 0 atau juga berupa bilangan. Oke. Saya kasih cara cepatnya. Dengan cara cepat ini kamu bisa menyelesaikan soal limit tak hingga dalam hitungan detik saja. Untuk membantu kamu soal-soal UTBK ataupun soal-soal UN yang bakal kamu hadapi. Ada nggak UN? Nggak ada ya. Mungkin ujian sekolah yang nanti kamu bakal hadapi. Apa itu rumusnya? Oke, langsung saja. Untuk limit ya, X menuju tak hingga, ada sebuah fungsi fx di atas yang tadi saya misalkan AX pangkat M tambah bla 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 bla, terserah ya, sampai ujungnya nanti konstanta. Kemudian nanti dibagi P, X pangkat N ditambah bla 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 bla. Seperti ketentuan tadi, si M itu adalah pangkat tertinggi untuk suku yang atas, ya. Pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi siapa? Suku yang atas. Nah, si N ini juga pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi untuk suku yang bawah. Oke. Kalau M-nya nanti sama dengan N ya, maka nanti limit X menuju tak hingganya hasilnya adalah ambil koefisien pangkat tertinggi di atas dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi di bawah. Tadi kan sudah terbukti ya di soal nomor 1, di atas kan sama-sama X pangkat 3, di bawah juga X pangkat 3 pangkat tertingginya, kemudian kita bagi dengan X pangkat 3, hasilnya adalah bilangan yaitu koefisien pangkat tertinggi di atas dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi di bawah. Mudah kan? Oke, gimana ya kalau si M-nya itu nanti lebih besar dari si N, artinya pangkat tertinggi di atas akan lebih besar dari pangkat tertinggi di bawah. Itu seperti contoh nomor 2. Hasilnya adalah tak hingga, maka nanti kalau kita cari nilai limitnya itu nanti hasilnya tak hingga ya. Nah, kalau si M-nya lebih kecil dari si N, artinya pangkat tertinggi di atas lebih kecil dari pangkat tertinggi di bawah. Ini seperti soal nomor 3, hasilnya nilai limitnya S tak hingga sama dengan 0. Kamu bisa menggunakan cara cepat ini dalam pengerjaan soal, tetapi untuk pengerjaan soal-soal kita kali ini ya tetap menggunakan dengan membagi pangkat tertinggi, kemudian kamu substitusi dan ingat bilangan per tak hingga itu hasilnya 0. Semoga kamu mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.